Menteri Pertanian, Mentan, Andi Amran Sulaiman mewajibkan pelaku industri pengolahan susu, IPS, di dalam negeri untuk menyerap seluruh produksi susu yang dihasilkan oleh peternak sapi perah lokal. Hal tersebut sebagai respon dari aksi mandi susu yang dilakukan oleh para peternak sapi perah dan pengepul susu di Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu, 9 November 2024. Aksi tersebut sebagai bentuk protes atas pembatasan kuota yang diberlakukan oleh IPS. Mereka kecewa serapan susu sapi lokal berkurang. Kami sudah pertemukan antara industri dan peternak, pengepul tiga-tiganya sudah sepakat damai dan seterusnya, kata Amran di Kementan, Jakarta Selatan, Senin, 11 November 2024. Menurut Amran, pembatasan yang dilakukan oleh IPS dikarenakan adanya masalah kualitas pada susu sapi lokal. Meski demikian, dari hasil pertemuan yang difasilitasi oleh Kementerian Pertanian disepakati akan ada kolaborasi dan pembinaan kepada peternak agar kualitas produk mereka sesuai standar. Ini tadi katanya susunya standar kualitasnya belum memenuhi syarat sehingga pabrik tidak mau menerima. Nah kemudian ke depan kolaborasi, saling membina agar standarnya sesuai keinginannya. Tetapi yang terpenting standar apapun diterima ke depan, kecuali rusak atau ada campuran yang lain-lain tapi semua kualitas diterima, ungkapnya. Mentan sendiri juga meminta tidak ada lagi pembatasan kuota agar impor susu bisa ditekan. Poin penting yang kedua adalah peternak tidak dibatasi kuota agar impor ini kita bisa kurangi. Berapa saja yang bisa diproduksi kita bina sampai produksinya meningkat. Kemarin kan ada dibatasi dan seterusnya kami sudah minta tidak dibatasi produksi, tidak dibatasi kuota ke pabrik, sehingga meningkatkan pendapatan petani kesejahteraan petani kita, ujar Amran. Sementara itu, Bayu Aji Handayanto, peternak susu sapi sekaligus pengepul asal Pasuruan yang aksi mandi susunya viral di media sosial menyebutkan bahwa kualitas susu yang mereka produksi sebenarnya sudah sesuai SNI. Hanya saja, ungkap Bayu, jika dibandingkan susu impor kualitasnya memang masih di bawah. Jadi kalau dari masyarakat Indonesia itu rata-rata susu dihitung dari total solid, standar kualitasnya SNI 11,5. Kami di desa-desa rata-rata mengirim ke industri pengolahan susu itu rata 0 rata 12, 5 12, 8. Tapi kalau compare dengan impor, kualitasnya bisa di atas 13, tuturnya. Mungkin dampaknya itu di end product. Kalau yang 12,5 per 1 liter cuma bisa jadi 5 produk, kalau 13 bisa jadi 6 produk, tambah dia. Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Pengolahan Susu, AIPS, Sony Effendi yang juga hadir dalam pertemuan tersebut mengakui bahwa saat ini jumlah susu lokal yang ditolak industri sebenarnya semakin berkurang. Sony berharap ada kerjasama antara industri dan peternak untuk menjaga kualitas. Jadi ujungnya nanti ada kerjasama antara industri dan peternak supaya sama-sama jaga kualitas. Jadi jangan ditambah air, minyak goreng, sugar syrup, karbonat, gitu-gitu kan, pungkasnya. Boyolali kota susu, ora iso adol susu. Ora payu. Ora bersae susu ne. Boyolali kota susu, ora iso adol susu. Susu ne kalenan. Bagaimana masa depan peternak-peternak kita di saat kita sedang membina petani-petani muda supaya mau kembali lagi beternak tapi jual susu ora payu, susu nih susu murni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan terima kasih Pak Mensesnek, luar biasa beliau bergerak cepat datang ke Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama adalah kami sudah pertemukan antara industri dan peternak, pengepul, tiga-tiga sudah sepakat, damai dan seterusnya. Kemudian regulasi, kami mengubah regulasi seluruh industri wajib menyerap susu petani. Itu kami langsung sudah sepakati, tanda tangan, mengirim surat ke dinas-dinas, provinsi, dinas peternakan, provinsi dan kabupaten untuk ditindaklanjuti. Yang kedua, Perpres yang ada sekarang kita ubah, usulkan ubah, Pak Mensesnek sudah setuju. Itu isinya adalah industri wajib serap susu peternak kita. Kenapa? Dulu 9798 ini adalah saran IMF dicabut
dicabut tentang kewajiban untuk menyerap susu. Sekarang kita hidupkan kembali agar peternak kita bisa tumbuh, produksi dalam negeri bisa tumbuh. Bayangkan 9798 kita impor hanya 40%, sekarang 80%. Ini dampak dari regulasi yang ada. Sekarang kita tegaskan wajib, dan kami sudah membuat suratnya tadi. Sekarang yang siapa namanya? Bayu, Pak Sodi, kita sudah pertemukan semua, damai. Oke. Tetapi untuk sementara izin Pak Mensesnek, kami ini atas izin Pak Mensesnek, ada 5 perusahaan impornya kami tahan dulu. Setelah kami kunjungan hari Kamis, ketemu semua, sudah damai di bawah, bergerak seluruh Indonesia, kami lepas kembali. Tetapi seluruh industri yang baik, hari ini izinnya bisa diambil kembali, dikeluarin hari ini. Tetapi ada 5 perusahaan, itu kami tahan izinnya sampai semua kondusif seluruh Indonesia. Tapi kelihatannya tidak. Kalau dari 5 ada yang masih mencoba, aku cabut izinnya dan tidak boleh impor lagi. Itu ketegasan kami dari kementerian, karena kami tidak ingin ini antara peternak dengan industri tidak bergandengan tangan. Kita pesan Pak Mensesnek tadi, kita tunggu bersamaan. Pasarnya besar, bahkan kita sudah ekspor, dan bagaimana nanti pangan bergizi, arahan Bapak Presiden itu berjalan dengan baik. Syukur-syukur susunya produksi dalam negeri, kita membuat blueprint nanti ke depan bagaimana susu bisa kembali seperti tahun 97-98 impornya 40, bila perlu ke depan mudah-mudahan 5-10 tahun kita bisa mandiri. Itu sekali lagi terima kasih. Ini ada Mas Bayu yang kemarin kejadian susu, ada Pak Sony yang industrinya, semua sudah sepakat itu tidak terjadi lagi. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.